Assalamualaikum anak-anakku sekalian yang solih dan solihah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis wilayah Asia Tenggara atau kondisi geografis ASEAN. Oke, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Meskipun kita belajar dari rumah, kita harus selalu ingat 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Mengerti anak-anakku? Oke. Petunjuk pembelajaran. Yang pertama, kita harus berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima bisa bermanfaat. Yang kedua, memperhatikan setiap petunjuk yang telah diberikan. Yang ketiga, silakan bertanya kepada orang-orang di sekeliling kalian bila ada yang kurang difahami. Yang keempat, hubungi guru apabila mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan. Tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Oke, kondisi geografis wilayah Asia Tenggara. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Luas wilayah Asia Tenggara sendiri beserta wilayah perairannya kurang lebih 4 juta kilometer persegi. Letak geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Yang kedua, keadaan iklim di wilayah Asia Tenggara. Ada beberapa iklim fisik di kawasan Asia Tenggara, ialah yang pertama iklim laut, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Yang kedua, iklim gunung, yaitu iklim yang dipengaruhi gunung-gunung yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, iklim dataran rendah, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya dataran rendah yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Keadaan tanah, sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara beraneka ragam jenisnya sesuai dengan proses pembentukannya. Berikut adalah jenis tanah yang mendominasi kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, tanah vulkanik. Apa itu tanah vulkanik? Tanah vulkanik merupakan jenis tanah hasil proses vulkanisme gunung berapi. Jenis tanah ini bersifat subur dan sangat baik untuk pertanian. Di mana letaknya? Tanah ini ada di beberapa tempat. Ada di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Yang kedua yaitu tanah aluvial atau endapan. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang dibawa dan diendapkan oleh aliran sungai. Tanah aluvial terdapat di lembah atau tepi aliran sungai dan delta di kawasan Asia Tenggara. Tanah aluvial terdapat di lembah dan delta Sungai Nah, Sungai Bengawan Solo juga terdapat tanah aluvial. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki hasil tambang. Berikut hasil tambang negara-negara Asia. Indonesia
Hasil tambangnya ada batu bara, gas alam, timah, besi, intan, dan perak. Singapura ada timah dan minyak bumi. Filipina ada emas, tembaga, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Thailand ada timah dan mangan. Brunei Darussalam terkenal dengan minyak buminya dan gas alamnya. Vietnam ada emas, biji besi, batu bara, timah, seng, dan masih banyak lagi yang lainnya. Negara tetangga kita, Malaysia, ada timah, minyak bumi, emas, dan lain-lain. Di Kamboja ada biji besi, mangan, fosfat, emas, dan lain-lain sebagainya. Suku bangsa di kawasan Asia Tenggara. Suku bangsa yang tinggal di kawasan Asia Tenggara merupakan keturunan dari dua ras, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ras Mongoloid, adalah istilah yang pernah digunakan untuk menunjukkan fenotip umum dari sebagian besar penghuni di Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, kaki pegunungan Himalaya bagian selatan, dan sebagian Siberia, Madagaskar di lepas pantai timur Afrika, beberapa bagian India Timur laut. Anggota ras Mongoloid dulu juga disebut sebagai ras berkulit kuning. Yang kedua yaitu ras Melayu, adalah penduduk kepulauan yang sekarang menjadi Indonesia dan Filipina dan semenanjung Melayu. Ada juga beberapa ahli yang mengatakan bahwa kelompok ini merupakan subras dari ras Mongoloid. Ras Melayu ada di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu Proto Melayu atau Melayu Tua, menurunkan suku Batak, Dayak, dan Toraja. Yang kedua yaitu Deutero Melayu atau Melayu Muda, menurunkan suku Bali, Jawa, dan Minangkabau. Mengerti anak-anakku? Terima kasih ya atas partisipasinya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa berguna untuk kalian semua. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Tetap semangat meski belajar dari rumah. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.